Yang saya hormati. Silakan. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Yurnianti, dan teman-teman bidan yang sudah ikut dalam mata kuliah ini untuk hari ini. Dan hari ini saya akan membawakan materi dari kelompok kami, kelompok 15. Saya sendiri, Sherly, dan teman kelompok saya, Lia. Judul materi yang akan kami bahas hari ini adalah indikator kesehatan wanita. Indikator kesehatan wanita adalah ukuran yang menggambarkan atau menunjukkan status kesehatan wanita dalam populasi tertentu. Adapun indikator kesehatan ibu dapat dilihat dari segi pendidikan, penghasilan, segi usia harapan hidup, angka kematian ibu, dan tingkat kesuburan. Dari segi pendidikan, tingkat pendidikan ini mempengaruhi tingkat kesehatan. Orang yang berpendidikan biasanya mempunyai pengertian yang lebih besar terhadap masalah-masalah kesehatan dan pencegahannya. Minimal dengan mempunyai pendidikan yang memadai, seseorang dapat mencari liang, merawat diri sendiri, dan ikut serta dalam mengambil keputusan dalam keluarga dan masyarakat. Pendidikan juga berpengaruh pada sikap wanita terhadap kesehatan. Rendahnya pendidikan membuat wanita kurang peduli terhadap kesehatannya. B. Penghasilan. Penghasilan berkaitan dengan status ekonomi, di mana seringkali status ekonomi menjadi penyebab terjadinya masalah kesehatan pada wanita. Misalnya, banyak kejadian anemi, defisiensi Fe pada wanita usia subur yang seringkali disebabkan kurangnya asupan makanan yang bergizi seimbang. Anemia pada ibu hamil akan lebih memberikan dampak yang bisa mengancam keselamatan ibu. Untuk indikator usia harapan hidup atau life expectancy rate merupakan lama hidup manusia di dunia. Harapan hidup penduduk Indonesia mengalami peningkatan jumlah dan proporsi sejak 1980. Keberhasilan pembangunan sosial menyebabkan usia harapan hidup makin panjang. Misalnya ekonomi baik, maka pelayanan kesehatan terhadap manula semakin baik pula. Dan indikator angka kematian ibu banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya, tidak termasuk kecelakaan. Selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas 42 hari setelah melahirkan, tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan. Kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan penyebab kematian, penyakit, dan kecacatan pada perempuan usia reproduksi di Indonesia. Menurut WHO, penyebab tingginya angka kematian ibu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu infeksi, perdarahan, dan penyulit persalinan. Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2002-2003 melaporkan angka kematian ibu sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2000. Pada tahun 2006, sebesar 226 per 100 kelahiran hidup.
Nah, strategi untuk menurunkan angka kematian ibu dengan memberikan perhatian dan perlakuan khusus pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir adalah dengan cara membina dan mengarahkan pada masyarakat agar bersedia dan mampu mengenali masalah deteksi dini resiko ibu hamil, bersalin, nifas, dan berat badan baru lahir agar masyarakat mengetahui secara tepat dan cepat apa yang harus diperbuat jika menghadapi kasus risiko tinggi apabila terjadi komplikasi. Untuk mengetahui harus merujuk kemana jika terjadi sesuatu komplikasi pada ibu hamil, pada persalinan, dan pada nifas juga. Dan bekerja sama dan melakukan pembinaan kader dalam memantau dan melakukan pengamatan sehari-hari terhadap kondisi ibu hamil, bersalin, nifas, berat badan lahir yang tinggal di sekitarnya. Terus kita juga melakukan penyuluhan dan mengampanyekan suami siaga. Dan bersama masyarakat kita bisa melakukan galangan, menggalang, membuat tabungan ibu hamil. Dan yang terakhir, indikator tingkat kesuburan. Masa subur adalah suatu masa dalam siklus menstruasi perempuan di mana terdapat sel telur yang matang, yang siap dibuahi sehingga bila perempuan tersebut melakukan hubungan seksual maka dimungkinkan bisa terjadi kehamilan. Dengan mengetahui masa subur ini akan bermanfaat bagi pasangan yang bermasalah dalam mendapatkan keturunan, yaitu dengan cara menilai kejadian dan waktu terjadinya ovulasi, memprediksikan hari-hari subur yang maksimum, mengoptimalkan waktu untuk melakukan hubungan seksual untuk mendapatkan kehamilan, membantu mengidentifikasi pemilihan kontrasepsi, alat suntik, dan pil sangat mempengaruhi kesuburan wanita. Jika ingin membuat jeda waktu untuk kehamilan, jika ingin membantu jeda waktu untuk terjadinya suatu kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi, sebaiknya konsultasi dulu berbagai efek pemakaian dan pasca pemakaian dari masing-masing jenis alat. Berat badan juga mempengaruhi kesuburan. Sebuah penelitian mengatakan 12% masalah ketidaksuburan disebabkan oleh berat badan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, di sini saya buka sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan untuk sesi pertama, saya buka 3 pertanyaan. Saya, Bu. Iya. Iya, tadi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Risnawati. Yang ingin saya tanyakan tadi sempat saya menyimak soal pemilihan alat kontrasepsi dan tingkat kesuburan dipengaruhi oleh berat badan. Kalau tidak salah, yang terakhir. Yang ingin saya tanyakan, bisakah Anda menjelaskan maksud dari pemaparan yang bisakah Anda jelaskan maksud dari asumsi yang Ibu bilang tadi? Maksud dari misalnya kayak tadi yang tingkat kesuburan berpengaruh dari berat badan kalau tidak salah, terus pemilihan alat kontrasepsi sangat berpengaruh kalau tidak salah ini. Jadi cuma tidak terlalu ya, satu hal terjadi satu kehamilan.
ini kontrasepsi alat suntik. Bagaimana Bu, sudah paham dengan apa yang saya tanyakan tadi? Jelaskan maksud dari Ini iya, maksud dari kontrasepsi alat suntik dan pil sangat berpengaruh dengan kesuburan wanita. Maksud dari itu terus ada maksudnya itu yang kenapa bisa alat dan suntik dan pil berpengaruh? Enggak, hilang sepotong. yang tunggu. Cuma saya dengar tadi. Dan terus sangat berpengaruh dengan terjadinya tingkat kesuburan kehamilan. Yaitu. Jelaskan. Jelaskan maksud dari alat kontrasepsi suntik dan pil sangat berpengaruh terhadap kesuburan wanita. Ada tadi berat badan ini yang terakhir ini. Dan berat badan juga mempengaruhi kesuburan. Ya. Bagaimana Bu? Sudah. Yang lain yang ingin bertanya mungkin langsung. Silakan yang lain yang ingin bertanya. Kalau masih ada. Oke. Mungkin tidak ada lagi. Silakan lanjut Bidan Service. Ya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Risna ya, Ibu Risna. Iya, Ibu Risnawati, Bidan Risnawati. Ya, dari Bidan Risnawati itu jelaskan maksud dari alat kontrasepsi suntik dan pil yang mempengaruhi kesuburan dan juga berat badan dan juga berat badan yang bisa ya yang disebabkan oleh yang berat badan juga mempengaruhi tingkat kesuburan. Ya, ya menurut saya alat suntik dan pil memang bisa mempengaruhi kesuburan karena alat kontrasepsi pada wanita efeknya berbeda-beda. Nah, untuk berbeda-beda karena mempengaruhi hormon. Jadi kalau ada wanita yang masa suburnya bagus, kalau dia memakai alat suntik, alat KB suntik dan pil, setelah dia ingin program lagi kehamilan bisa hanya ada dalam sebulan begitu dia bisa hamil lagi. Tapi ada sebagian ibu ini menurut pengalaman saya, ada sebagian ibu-ibu yang biasa mengeluh, kenapa saya pakai suntik, saya pakai pil terus saya mau program anak lagi tidak belum hamil-hamil sampai sekarang. Jadi karena memang suntik dan pil ini mempengaruhi hormon kita. Nah, terus kalau pada berat badan juga berpengaruh karena kalau kita terlalu gemuk, obesitas berlebihan, itu bisa juga mempengaruhi kesuburan karena dia bisa lemak-lemak dalam tubuh itu bisa menghambat ini apa ya?
Hmm, bisa bisa menghambat eh, hormon apa ini sperma yang mau mau masuk ke dalam, mungkin itu dari saya. Bagaimana Ibu Risna? Oh iya, terima kasih sebelumnya telah menjawab pertanyaan dari saya. Terus tadi kan dibahas soal kalau misalnya gemuk berpengaruh itu lemaknya. Terus kalau misalnya orang kurus yang tidak berpengaruh tidak. Kalau misalnya orang kurus, kadang kan juga ada orang kurus ini tidak subur. Ya, kalau kalau yang kurus itu eh, bisa bisa juga mungkin dia ada ada masalah ini, masalah apa in, infertilitas berpengaruh Infertilitas. ke infertilitasnya. Ya, berpengaruh ke itu infertilitasnya. Suburan. Ya, ya, jadi kalau yang selama ini biasa biasa saya sama dokter konsul, kebanyakan berat badan yang berlebihan itu yang eh, dari penjelasan dokter yang kadang saya juga bertanya, kebanyakan yang berat badan berlebihan itu yang agak lama mendapatkan keturunan, lama hamil. Kalau untuk yang berat badannya kurang, mungkin dari tingkat asupan gizinya mungkin kurang baik, berpengaruh juga karena kalau kesuburannya kita tidak bagus, terus asupan gizi juga tidak bagus, kita dalam sehari-hari bisa juga mempengaruhi uh, mempengaruhi kesuburan kita, kesuburan wanita. Oke, boleh saya menambahkan? Gimana? Ya, bisa. Makasih Bu, bisa kita teman-teman yang lain boleh membantu. Ya, mungkin menurut saya begini. Pemakaian kontrasepsi apa tadi pil sama suntik itu kan salah satu Pil sama suntik. untuk mengganggu proses sistem reproduksi. Misalnya dia bentuknya dalam bentuk hormon ya. Jadi hormon yang disuntikkan ke dalam tubuhnya kita itu kan akan membantu sehingga ada beberapa efek dari pemberian alat kontrasepsi ini adalah ada kegemukan atau flek, pokoknya salah satu yang kegemukan. Terus kenapa kegemukan itu apa tadi mengganggu reproduksi ya? Mempengaruhi fertilitas ya. Karena orang yang memiliki berat badan berlebih berarti kan memiliki lemak yang lebih, sedangkan lemak di dalam tubuh manusia ini yang berlebih, lemak ini fungsinya untuk memproduksi dan sebagai penyimpanan hormon, terutama hormon reproduksi seperti hormon estrogen. Nah, hormon estrogen yang terbentuk dari berat badan berlebih berarti hormonnya juga, hormon estrogen yang diproduksi juga akan berlebih. Sehingga hormon estrogen yang terbentuk yang berlebihan ini yang akan mengganggu fertilitas seseorang, gitu. Kesuburan maksudnya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nina. Ya, saya kembalikan ke Ibu Risna, bagaimana Ibu? Iya, terima Mungkin kasih kalau banyak. masih kurang jelas nanti ya, Ibu dosen bisa menambahkan.
Ya, baik. Sudah tidak ada lagi yang bertanya? Halo? Tidak ada lagi yang bertanya ya? Oke. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sama Bidan Serlis juga Bidan Nina, itu sudah betul ya. Sudah pintar semua ternyata. Tinggal mau dikasih nilai. Iya, tapi pengapas dulu. Oke, jadi kenapa penggunaan pil dan suntik? Kita tahu pil dan suntik ini kan mengandung hormon, ya, mengandung hormon. Kalau pil mungkin ada progesteron saja, ada kombinasi, kemudian suntik ada progesteron saja, ya, dan ada kombinasi. Nah, ketika hormon ini disuntikkan masuk ke dalam tubuh seorang perempuan, berarti ini kan hormon sintetik, bukan hormon alamiah. Sementara pada wanita sudah ada sebenarnya hormon progesteron dan estrogen secara alamiah, ya. Nah, dengan masuknya hormon ini, hormon sintetik ini berarti mempengaruhi hormon yang ada di dalam tubuh perempuan tersebut. Nah, siklus hormon itu kalau kita mau telusuri, ikuti, itu sampai normalnya 28 hari tuh. Hormon itu bekerja luar biasa untuk memproduksi hormon yang bisa meningkatkan kesuburan, sehingga terjadinya menstruasi tersebut itu mengindikasikan bahwa hormon berlangsung bekerja dengan baik. Adanya menstruasi berarti sebelumnya itu ada telur yang matang kan? Ya, tetapi karena hormon yang masuk ini sintetik, bukan alamiah, itu mempengaruhi hormon yang alamiah dalam tubuh. Sehingga telur yang harusnya keluar secara normal itu jadi tidak, ya, jadi keluar tetapi terblokir dengan hormon lainnya, ya, sehingga telur bisa saja haid aneuploid, ya, haid tetapi tidak ada telur. Itu bisa terjadi pada perempuan yang tidak mengalami menstruasi atau mengalami menstruasi. Dan ingat, pada penggunaan suntik progesteron yang 3 bulan kan, kadang kan haid tidak teratur, ya kan? Kadang 3 bulan tidak haid, kadang pokoknya haid tidak teratur. Nah, dengan tidak teraturnya haid itu berarti kondisi rahim itu berarti tidak siap untuk kacau dia ini, kacau untuk memproduksi, untuk mengalami kesuburan, untuk hadir fertilisasi itu tidak bisa terjadi karena adanya hormon ini yang mengacau di dalam. Nah, setelah berhenti jeda, itu tubuh butuh waktu untuk memperbaiki kembali siklus hormon menstruasi tadi ini, ya. Jadi hormon reproduksi ini, estrogen dan progesteron, menata diri lagi kembali, diatur lagi kembali, ya, dengan jedanya, dengan berhentinya pil dan suntik ini. Berarti hormon yang ada di dalam tubuh ini diatur kembali. Oh, yang keluar dulu estrogen. Estrogen ini apa? Untuk apa? Untuk menebalkan dinding rahim, gitu ya, dan mematangkan telur yang ada di ovarium. Nah, dengan berjalannya waktu, meningkat hormon, estrogen menurun, progesteron meningkat, sehingga keluarlah telur dari ovarium tersebut. Nah, telur ini kan yang akan dibuahi oleh sel sperma, gitu ya. Sehingga untuk menata kembali siklus menstruasi ini butuh waktu memang, ya. Bisa. Nah, tadi Bidan Serlis sudah katakan beda-beda dari wanita. Ada yang sebulan sudah langsung subur, ada 2 bulan baru subur, bahkan ada sampai 6 bulan 1 tahun baru bisa subur. Apalagi penggunaan jangka panjang, ya, dari pil serta suntikan itu. Oke? Saya dipaham sampai di situ. Nah, kenapa berat badan bisa mempengaruhi
fertilitas, kesuburan, tadi Bidanina sudah sampaikan bahwa pada berat badan yang berlebihan ya, itu di sana ada lemak. Ya, kita tahu tadi Bidanina sudah terangkan bahwa memproduksi hormon. Nah, cenderung orang yang berat badannya lebih itu menstruasinya terpengaruh. Kenapa? Ada hormon tambahan tadi. Ya, yang dari lemak itu mempengaruhi hormon yang sudah ada yang normal di dalam tubuh sehingga mempengaruhi juga siklus menstruasi. Nah, ketika siklus menstruasi terpengaruh, ya sudah pasti kesuburan akan terpengaruh juga seperti itu. Ya, jadi boleh dikata paling tidak normalkan dulu semua. Ya, haidnya lancar, proses berat badan ibu yang mau hamil ini diperbaiki dulu. Ideal ya, IMT ideal itu berapa ya? Jadi rata-rata kurang dari 24 ya. IMT nanti Anda hitung sendiri IMT-nya. Jadi mengukur berat badan mengacu ke IMT, indeks mass tubuh ya. Nah, itu sehingga proses yang ada di dalam tubuh ini, proses menstruasi, hormon yang berpengaruh di dalam proses kesuburan, keluarnya telur itu berjalan dengan baik. Ya, tentu harus gizi bagus, gizi seimbang, sehingga terjadi proses itu. Nah, kebalikan bagi yang kurus, ya, dia kan bisa anemia, jadi proses hormon, proses siklus menstruasi itu tidak berjalan dengan semestinya, sehingga mempengaruhi juga fertilitas atau kesuburan seperti itu. Jadi untuk yang materi ini, pertanyaan ini, kita harus lebih banyak belajar hormon, ya, hormon menstruasi khususnya. Nah, di situ kita harus paham bagaimana proses terjadinya menstruasi. Ingat, ada dua hormon yang berpengaruh besar di situ adalah estrogen dan progesteron. Dan dua ya, itu yang ada di dalam tubuh. Tetapi di otak juga ada, ya, ada gonadotropin, FSH dan LH. Ya, jadi FSH dulu mematangkan telur ini mengeluarkan hormon, kemudian dirangsang endometrium jadi tebal, ya. Setelah itu baru turun hormon FSH merangsang ovarium untuk mematangkan sel telur keluar atau masa ovulasi masuk, ditangkap oleh tuba, diambil. Nah, hormon progesteron itu yang mempertahankan ketebalan uterus, rahim. Sehingga telur nanti kalau dibuahi oleh sperma itu bisa tinggal di rahim yang sudah ditebalkan tadi. Ya, itu fase apa itu? Proliferasi. Ya, setelah itu kalau tidak terbuahi akan keluar. Makanya luruh, ya. Luruhlah penebalan dinding rahim tadi ini karena tidak ada telur yang dibuahi. Kalau dia dibuahi, dia akan masuk tuh ke dinding rahim yang sudah ditebalkan tadi. Nah, itulah fungsinya, akan menjaga embrio tadi ini untuk tumbuh dan berkembang dalam rahim. Kayaknya ini butuh satu mata kuliah lagi deh, ya. Kalau mau penjelasannya sampai di situ, ya. Sekira nanti kita akan ketemu untuk penjelasan itu, tetapi bisa dibaca referensinya, proses terjadinya menstruasi, ya. Kalau Anda sudah tahu siklus menstruasi itu, Anda akan paham proses penggunaan alat kontrasepsi hormonal. Seperti itu. Oke, jelas ya barangkali? Jelas, Bu. Sangat jelas. Iya. Baik, kalau sudah jelas, ini mungkin kelompok yang terakhir atau yang masih ada satu, kok hilang-hilang ya? Siapa lagi? Ada, Bu. Tidak ada lagi. Bu. Halo? Kalau begitu saya kembalikan ke Bidan Serlis untuk ditutup. Tidak ada satu, tapi mungkin anggotanya yang tidak aktif, Ibu. Yang penting ada materinya untuk dipresentasikan. Oke, silakan Bidan Serlis ditutup. Ya, ditutup nih, Bu.
untuk materi kita. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu dosen yang sudah membantu memberikan jawaban pertanyaan dari Ibu Risna. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang lain yang sudah ikut dalam pemaparan materi kami. Dan dari kami, dari kelompok kami, untuk pemaparan dari kelompok kami sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.